Pasti sering banget kan lihat Alfamidi, toko yang kayaknya ada di setiap tikungan jalan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih soal perusahaan di baliknya? Namanya PT MIDI Utama Indonesia Tbk, atau kalau di pasar saham kodenya itu MIDI. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Anggap saja saya ini mentor investasi Anda, yang bakal ngebantu melihat apakah perusahaan ini emang sebagus tokonya. Oke, langsung aja ke pertanyaan paling penting. Kita semua lihat tokonya selalu rame, bisnisnya kelihatannya jalan terus. Tapi kalau dari sudut pandang investor, apakah sahamnya ini layak dibeli? Apakah ini investasi yang beneran bisa bikin cuan? Nah, ini dia pertanyaan inti yang akan kita jawab tuntas. Oke, sebagai investor, langkah pertama dan yang paling dasar banget itu adalah ngecek perusahaannya ini menghasilkan uang atau enggak. Gampangnya gitu. Untuk tahu itu, kita harus intip laporan laba ruginya. Anggap aja ini rapor keuangan perusahaan. Yuk, kita lihat gimana nilai rapornya Medi. Pertama, kita lihat penjualannya. Angkanya terus naik loh, dari 19,9 triliun rupiah di tahun 2024, naik jadi 20,6 triliun di 2025. Memang sih, kelihatannya tumbuhnya cuma sekitar 3,5%. Tapi ini menunjukkan kalau perusahaannya terus bergerak, bisnisnya nggak macet. Ini awal yang bagus. Tapi tunggu dulu. Penjualan besar itu bukan segalanya ya, harus diingat ini. Pertumbuhan pendapatan itu bagus. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting buat kita sebagai investor adalah, dari semua uang penjualan yang masuk itu, berapa sih yang benar-benar nyangkut jadi laba bersih? Nah, disinilah kita bisa membedakan mana perusahaan yang cuma kelihatan gede dan mana yang beneran efisien dan sehat. Oke, coba kita lihat. Ini laba bersih mereka di tahun 2024, 475,6 miliar rupiah. Nah, coba diingat-ingat angka ini ya. Ini bakal jadi patokan kita. Dan sekarang, coba lihat angka di tahun 2025. Boom! Laba bersihnya langsung melonjak jadi 772,5 miliar rupiah. Ini bukan kenaikan biasa, ini lompatan yang signifikan banget. Nah, grafik ini menceritakan semuanya dengan jelas. Penjualan kan cuma naik sekitar 3,5% ya kan? Tapi laba bersihnya meroket lebih dari 60%. Artinya apa? Ini artinya perusahaan jadi jauh lebih pintar dalam mengelola uangnya. Mereka jadi jauh lebih efisien. Mereka bisa mengubah penjualan jadi keuntungan yang lebih besar. Ini nih, tanda-tanda mesin pencetak laba yang sehat. Oke, cek pertama soal profitabilitas. Lolos dengan baik. Sekarang cek kedua. Seberapa sih kondisi keuangan perusahaan ini secara keseluruhan? Anggap saja ini sesi Kari Medical Check-up, dan alat yang kita gunakan adalah neraca keuangan. Ini seperti foto ronggen kondisi finansial perusahaan pada satu waktu. Konsepnya sebenarnya sederhana banget. Semua yang dimiliki perusahaan atau kita sebut aset, itu sumbernya pasti cuma dua. Dari utang, namanya liabilitas, atau dari modal sendiri, namanya ekuitas. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Nah, perusahaan yang sehat itu yang bisa menyeimbangkan keduanya. Coba kita lihat struktur modal MIDI di tahun 2025. Dari total aset sebesar 9,13 triliun, kita bisa lihat utangnya sekitar 4,6 triliun dan modalnya sekitar 4,5 triliun. Wah, ini kan hampir 50-50, seimbang banget. Ini struktur yang sehat. Artinya perusahaan nggak kebanyakan utang, tapi tetap bisa memanfaatkan utang untuk tumbuh. Keren! Nah, poin paling pentingnya di sini, ekuitas atau gampangnya kekayaan bersih perusahaan itu terus bertambah. Buat kita para pemegang saham, ini artinya jatah kue kita di perusahaan juga ikut membesar. Ini tanda fundamental yang sangat kuat. Perusahaan ini tumbuh bukan cuma karena utang, tapi karena memang dari dalam dirinya sendiri sudah kuat. Oke, kita sampai di pengecekan ketiga, yang terakhir, dan mungkin yang paling penting buat saya sebagai seorang mentor. Arus kas. Ingat ya, ada pepatah bilang cash is king. Laba di atas kertas itu bagus, tapi uang tunai beneran di bank, itulah rajanya. Perusahaan bisa saja catat laba, tapi bangkrut karena nggak punya uang tunai. Yuk kita lihat MIDI ini beneran menghasilkan uang tunai itu tidak. Laporan arus kas itu bisa kita pecah jadi 3 bagian sederhana. Pertama, dari operasi. Ini adalah uang tunai yang didapat dari kegiatan bisnis sehari-hari ya, dari jualan itu. Kedua, dari investasi. Ini uang yang dipakai buat beli aset atau buka gerai baru. Ketiga, dari pendanaan. Ini uang yang didapat dari pinjaman bank atau dari suntikan dana investor. Dari ketiga itu, fokus utama kita adalah yang pertama. Sebuah bisnis yang sehat itu harus, dan ini hukumnya wajib, menghasilkan arus kas yang positif dari operasinya. Ini membuktikan bahwa bisnis intinya itu benar-benar mesin penghasil uang tunai, bukan sekedar keuntungan di atas kertas. Dan inilah jawabannya. MIDI menghasilkan arus kas operasi yang positif sebesar 1,66 triliun rupiah di tahun 2025. Angka ini kuat banget.
Ini membuktikan bahwa bisnis retail mereka adalah mesin penghasil uang tunai yang super efisien. Mereka nggak punya masalah mengubah penjualan jadi uang kas di bank. Oke, kita sudah melewati 3 kali check-up utama. Laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Sekarang waktunya kita menyatukan semua potongan puzzle ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Ini akan jadi dasar untuk keputusan investasi Anda. Jadi, mari kita simpulkan dengan cepat. Apakah perusahaan ini profitable? Ya, sangat. Labanya tumbuh pesat. Apakah keuangannya sehat? Ya, neracanya seimbang dan ekuitasnya terus menguat. Apakah perusahaan ini menghasilkan uang tunai? Tentu saja, arus kas operasinya sangat kuat. Dari 3 tes fundamental ini, MIDI lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, sebagai mentor, tugas saya adalah menunjukkan cara menganalisis datanya. Dan angka-angka ini secara objektif menunjukkan sebuah perusahaan yang sangat solid. Analisis tentang kualitas bisnisnya sudah selesai sampai di sini. Tapi, langkah berikutnya yang merupakan seni dalam berinvestasi adalah menentukan harganya. Jadi sekarang bola ada di tangan Anda. Setelah kita melihat betapa sehatnya fundamental perusahaan ini, pertanyaan terpenting kembali kepada Anda sebagai seorang investor. Dengan kualitas bisnis sebaik ini, berapa harga yang Anda anggap wajar untuk membayar selembar sahamnya? Memikirkan hal itulah inti dari berinvestasi.